Bab 481, Pembunuh Gila. Saat dia mengubah arah, Luke memberi isyarat pada Margaret untuk melewatinya. Penurunan kecepatan yang tiba-tiba karena berbelok dengan cepat mengurangi jarak antara perahu Luke dan 3 perahu lainnya. Sesaat kemudian, kapal pesiar Margaret melewatinya dan melarikan diri. Luke secara bertahap mempercepat dan memblokir speedboat di belakang. Dengan satu tangan mengemudikan perahu, Luke mengeluarkan glock dengan tangan lainnya. Bang, 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 bang. Serangkaian tembakan terdengar, dan kaca depan speedboat penuh dengan lubang peluru. Pada saat yang sama, juru mudi dan orang di sebelahnya pingsan. Juru mudi jatuh di atas kontrol kemudi menyebabkan speedboat beralih arah dengan tajam. Kemudian, seperti dalam film, satu sisi perahu miring ke atas dan perahu tiba-tiba terbalik di laut, berguling berkali-kali hingga pecah berkeping-keping. Keempat orang di kapal itu terlempar keluar seperti boneka dan menghantam permukaan laut dengan keras sebelum mereka perlahan tenggelam. Sistem, bunuh anggota geng dan selamatkan saudara perempuan Cohen. Lengkap. Total pengalaman, 200. Total kredit, 200. Tingkat kontribusi, 90%. EXP plus 180. Kredit plus 180. Lukas mengangkat alis. Dia yakin dia tidak membunuh orang yang salah. Kebetulan dia baru saja membaca file 2 orang di speedboat, mereka adalah anggota penting Black Bones, sebuah geng yang berencana untuk berurusan dengannya. Namun, dia pasti belum pernah melihat pria di perahu motor di belakang sebelumnya. Menempatkan kembali pistolnya ke dalam sarungnya, dia menyipitkan matanya dan mengamati orang asing itu. Perahu motor itu melaju di sekelilingnya dalam lingkaran yang tidak beraturan saat orang yang ada di dalamnya berteriak, "Haha, sobat, dari mana asalmu? Apakah kamu sedang dalam misi juga?" Luke mengamati pakaian pria itu. Pria itu mengenakan kemeja Hawaii hijau murahan yang sudah ketinggalan zaman, celana pendek jeans lusuh yang memperlihatkan kakinya yang berbulu, dan sepasang sandal buaya. Itu benar, dia memakai jenis sandal plastik yang membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk menyebarkan bau kaki yang bau. Pria itu juga mengenakan kacamata hitam dan masker wajah besar. Di topeng itu ada seorang wanita telanjang melengkung yang kakinya terbuka lebar dalam bentuk M. Pada pandangan pertama, orang akan berpikir bahwa kedua kaki wanita telanjang itu adalah janggutnya. Sementara Luke mengamatinya, orang asing itu berlayar mengelilingi perahu Luke. Dia melanjutkan, "Wow, kamu membawa seorang gadis cantik bersamamu. Dia sangat wanita cantik, apakah Anda ingin naik perahu motor saya? Ini sangat cepat." Selina bertanya, "Bisakah saya menembaknya?" Luke berkata, "Tidak perlu, saya jamin saya akan segera mengusirnya." Pria bertopeng itu rupanya memiliki pendengaran yang baik. Dia tersenyum ketika mendengar itu. "Tidak sepertinya, aku tak kenal takut. Saya pembunuh bayaran paling profesional. Apakah Anda membutuhkan jasa saya? Saya bisa menyelesaikan apapun untuk Anda selama Anda membayar saya, tetapi hanya dengan harga yang tepat dan tidak kurang." Tanpa ekspresi, Luke mengeluarkan rantai tempat lencananya digantung. "LAPD. Sekarang, hentikan perahu Anda dan biarkan kami memeriksa Anda, Tuan Hitman paling profesional." Perahu motor tiba-tiba berbelok, dan pembunuh bayaran paling profesional itu tersenyum lagi, meskipun kali ini jauh lebih hambar. "Ah, aku bercanda. Sebenarnya, saya seorang aktor. Kamu kenal Ryan, yang tampan? Itu aku. Aku sedang syuting adegan sekarang. Tidak bagus, stuntman kami baru saja jatuh ke air. Saya perlu berlabuh dan meminta bantuan. Sampai jumpa." Mengikuti ocehan pria itu, perahu motor meluncur dari sisi ke sisi saat melarikan diri. Selina bertanya, "Apakah dia orang gila?" Setelah hening sejenak, Luke berkata, "Bahkan jika memang demikian, dia sangat tangguh. Lain kali Anda melihatnya, hindari dia." Petik 2. Selama pengejaran tadi, pembunuh bayaran profesional, gila ini telah menunjukkan refleks yang cepat dan keberanian yang besar. Tidak semua orang berani mengikuti perahu pada jarak 10 meter dan melaju dengan kecepatan 30 knot. Jika dia baru saja melakukan kesalahan, dia bisa menabrak perahu motor. Juga, dari saat dia mengitari perahu Luke sampai dia akhirnya kabur, pria itu selalu waspada dan menghindari tangan kanan Luke. Jelas, dia tidak ceroboh seperti yang terlihat. Dia sangat mewaspadai skill menembak Luke. Di depan, perahu Margaret mulai melambat. Itu berbelok lebar lagi dan berlayar kembali ke arah mereka. Luke berkata kepada Selina, "Beritahu Departemen Kepolisian untuk mengumpulkan mayat-mayat itu." Keempat orang mati itu telah melayang ke permukaan lagi, anggota badan mereka yang bengkok membuat mereka terlihat seperti boneka kain yang dilempar-lempar oleh anak-anak.
Jika mereka dibiarkan di sini dipajang, itu mungkin menyebabkan wisatawan panik. Tim inspeksi departemen dan ilmuwan forensik harus membersihkan kekacauan itu. Saat dia berbicara, Luke memutar kemudi dan menunjuk Margaret tidak jauh. Kedua perahu perlahan saling mendekat dan berhenti. Luke melompat dengan gesit ke perahu Margaret. Hai, hari yang menyenangkan. Apakah Anda keluar untuk menikmati matahari juga? Petik 2. Margaret berkata dengan senyum pahit, terima kasih, Detektif Luke. Lukas mengangkat tangannya. Kamu tidak harus begitu sopan, kamu teman Elsa. Panggil saja aku Lukas. Ini adalah. Dia menatap wanita di belakangnya. Wanita itu juga memiliki rambut pirang, yang diikat ekor kuda. Dia terlihat mirip dengan Margaret dan juga cukup menarik. Namun, wajahnya yang cantik sebagian terhalang oleh kacamata berbingkai hitamnya, yang memberinya kesan kutu buku. Dia tampak lebih tua dari Margaret, dan tidak mungkin lebih dari 25 tahun. Margaret memperkenalkannya. Ini sepupu saya, Haley Cohen. Dia seorang dokter di bidang psikologi. Seorang dokter tidak lebih dari 25. Entah sepupu ini terlihat lebih muda dari usia sebenarnya, atau dia memiliki IQ yang luar biasa. Bergumam dalam hati, Luke mengangguk. Halo, Nona Cohen. Dokter wanita itu mengangguk dan berkata, panggil aku Haley. Luke mengikutinya. Oke, Haley, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Petik 2. Tapi dia bertanya-tanya, bukankah Haley bagian dari nama lengkap Margaret juga? Dalam file yang dia baca sebelumnya, nama keluarga gadis Margaret adalah Cohen, dan dia mengambil nama Johnson setelah dia menikah dengan William. Sekarang William telah meninggal selama beberapa bulan, Margaret telah berubah kembali menjadi nama keluarga gadisnya. Jadi, kedua wanita itu dipanggil Haley Cohen. Selina hanya menjulurkan kepalanya untuk menyambut kedua wanita dari sisi lain dan tidak pergi. Dia sibuk menghubungi Departemen Kepolisian untuk membersihkan kekacauan ini dan juga harus mengawasi dolar. Pertanyaan-pertanyaan itu harus diserahkan kepada Luke. Di kapal pesiar, kebanyakan sepupu Haley yang berbicara, dan Margaret hanya menimpali sesekali. Situasinya kurang lebih seperti yang dipikirkan Luke. Rombongan yang datang mencari masalah dan menguntit Margaret adalah anggota geng tulang hitam. Bab 482 Pelanggaran Rakus dan Tawar-Menawar Tuan W. Cohen bersaudara sudah berada di kapal pesiar selama 2 hari, mereka tidak berani kembali ke tempat mereka, yang sedang diawasi. Haley lah yang mengusulkan agar mereka bersembunyi di kapal untuk sementara waktu. Tapi bagaimana mereka dilacak? Setelah dia menanyakan pertanyaan itu, Luke dapat mengetahui dari ekspresi canggung Margaret bahwa dia telah menyelinap dan mengungkapkan lokasi mereka. Jika tidak akan mudah bagi anggota geng untuk menemukannya di Los Angeles, kota pesisir yang memiliki pantai Santa Monica, tempat wisata terkenal di dunia, dan terlalu banyak kapal untuk dihitung. Luke tidak butuh waktu lama untuk mengajukan pertanyaan. Dia mengangguk dan bangkit. Baiklah, kita bisa membuka kasus sekarang. Lagi pula, 4 preman menembaki Anda dengan senjata otomatis. Ini pasti sesuatu yang akan kita lihat. Margaret bingung. Saya pikir mereka menggunakan pistol. Aduh, Haley diam-diam menarik tangannya dari pantat sepupunya yang bodoh dan berkata, terima kasih, Luke. Luke menutup telinga terhadap kata-kata Margaret dan menutup mata terhadap teriakan kesakitan Margaret. Ini adalah kecantikan pirang ditsi stereotip. Paling mudah untuk berkomunikasi dengan sepupunya Haley, yang mengerti segalanya tanpa perlu ditunjukkan padanya. Luke pergi ke tepi perahu, sebelum dia tiba-tiba berbalik seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah kamu mengenal pria berbaju hijau itu? Margaret hendak menjawab, tetapi dia berteriak ketika pantatnya dicubit lagi. Haley berkata dengan senyum lebar, wajahnya tertutup. Kami tidak tahu siapa dia. Luke mengangguk, dan tampak seperti sedang berpikir keras. Itu benar, Anda tidak melihat banyak orang baik bertopeng yang membantu orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Bibir kedua gadis itu berkedut. Mereka hanya bisa melambaikan tangan padanya. Luke melompat kembali ke perahunya sendiri. Kapan orang-orang dari departemen datang? Selina berkata, sekitar 20 menit, sebagian besar karena perahu yang akan mereka tumpangi belum tiba. Apakah Anda ingin menjemput mereka? Lukas tertawa. Tidak mungkin. Jika kita menjemput mereka, bukankah kita harus membawa mereka dan mayatnya kembali dengan perahu ini, yang saya sewa dengan uang saya sendiri? Oke, saatnya menangkap sinar. Selina tercengang, tetapi dengan cepat menjadi gembira dan masuk ke dalam untuk berganti pakaian. Dalam hal bermain-main, Luke selalu menepati janjinya. Selama Elsa dan Dustin tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar akan mengendur sampai tiba waktunya untuk pulang kerja.
Luke memanggil Dolar. Apakah kamu ingat aturan yang Selina katakan padamu? Jangan tampil atau bicara sembarangan, dan jangan bertindak terlalu pintar. Selama Anda mengikuti aturan ini, Anda bisa bermain sendiri. Petik 2. Apakah ada sesuatu untuk dimakan? Tanya Dolar dengan suara yang sangat pelan. Lukas mengangkat alis. Ada, tapi kamu sekarang tidak boleh makan apapun selama 1 jam ke depan, dan kamu hanya bisa menonton Selina makan. Mengapa? Suara rendah itu sangat marah. Pelanggaran kedua, kata Luke tanpa tergesa-gesa. Sekarang sudah 2 jam. Rakus putus asa. Sial, saya tidak akan berbicara jika Anda tidak secara khusus mengajukan pertanyaan kepada saya. Tapi akhirnya sadar dan tidak mengatakan apa-apa. Luke mengusap kepala anjing itu sambil tersenyum. Oke, Dolar, pergi ke Selina. Dolar langsung melesat. Di sisi lain, saudara perempuan Cohen masih berbisik satu sama lain, ketika mereka melihat seorang gadis berbikini muncul di perahu di sebelah mereka. Melihat itu Selina, keduanya tercengang. Apa yang dia lakukan? Selina melambai pada mereka sambil tersenyum. Haha, kita berjemur sambil menunggu petugas forensik datang. Perahu kami kecil, itulah sebabnya kami tidak memanggilmu. Cohen bersaudara. Sesaat kemudian, mereka melihat Luke keluar dari kabin dengan alat pancing, dan dia juga melambai pada mereka. Mereka bahkan lebih tidak bisa berkata-kata. Jadi, Anda sebenarnya di sini untuk bersenang-senang, dan Anda hanya mengambil kasus kami secara sepintas. Tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Saat Luke muncul, dia dengan bersih membalik speedboat, dan dia sekarang harus menunggu tim investigasi untuk membersihkan kekacauan, ini semua karena mereka berdua. Tapi kedua gadis ini tidak bisa sebebas Luke dan Selina. Dengan 4 mayat mengambang di laut tidak jauh, mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang seharusnya. Memulai kapal pesiar, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Luke dan Selina dan berlayar pergi. Ketika perahu pergi, Haley, yang mengemudikannya, berbalik untuk melihat Luke, seolah dia sedang berpikir keras. Dia kemudian mengangguk dan bibirnya melengkung, detektif ini cukup menarik. Ponselnya berdering pada saat itu. Dia mengangkat, dan seorang pria dengan cepat berkata, Nona Cohen, meskipun saya bukan orang yang membunuh penjahat itu, kami sudah sepakat sebelum saya mengambil pekerjaan ini bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan. Haley memotongnya. Oke, aku mengerti. Tapi itu bukan sejauh mana pekerjaannya, kan? Tuan Wei, daripada mencemaskan apakah saya menginginkan pengembalian uang, bukankah seharusnya Anda menangani sisanya sesegera mungkin? Pria itu tertawa dan berkata, selama Anda tidak menginginkan pengembalian uang, semuanya baik-baik saja. Tapi aku memblokir mereka dalam operasi hari ini. Apakah Anda pikir Anda bisa memberi saya bonus? Saya kehilangan salah satu sandal saya, dan saya harus membeli sepasang baru. Haley memotongnya lagi. Diam dan lakukan pekerjaanmu, atau kita bisa mulai membicarakan tentang pengembalian uang. Oke, aku di atasnya. Namun, jika saya rapi dan rapi tentang itu, bisakah saya mendapatkan bonus? Haley memutar matanya dan langsung menutup telepon. Margaret bertanya, apakah tidak apa-apa bagi orang seperti itu untuk menangani hal-hal? Saya mendengar bahwa tentara bayaran bukanlah orang yang sangat baik. Petik 2. Haley terkekeh dan mengusap kepala Margaret. Apakah kamu pikir aku sama bodohnya denganmu? Iya, dia bukan orang baik, tapi dia memiliki reputasi terbaik dalam pekerjaan ini. Mengapa lagi saya harus membayarnya secara penuh sebelumnya? Dia mengambil uang saya, dia akan memastikan untuk menyelesaikan sesuatu. Margaret menamparkan tangannya dengan marah. Hei, aku bukan anak kecil lagi. Saya sudah menikah sebelumnya. Petik 2. Haley menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah. Apakah ini yang mereka maksud dengan, ketidaktahuan adalah kebahagiaan, atau Anda hanya terlalu sial? Pernikahan Margaret dan William bukanlah hal yang palsu. William benar-benar mencintainya, dan tidak pernah memberitahu kekasihnya yang naif tentang perusahaan bawah tanahnya. Setelah kematiannya, Margaret mewarisi segalanya. Dia memiliki kekayaan yang cukup untuk bertahan seumur hidup, tetapi itu juga menarik perhatian beberapa geng. Tapi semua ini akan segera berakhir, dan Haley akan mencari cara untuk menyembunyikan identitas sepupu konyolnya dan membuatnya menghilang dari pandangan geng Los Angeles. Yang tersisa untuk dilihat adalah apakah Merwe sebagus rumor yang diklaim. Adapun Luke dan Selina, dia tidak terlalu memikirkan mereka. Jika Margaret tidak bersikeras meminta bantuan Elsa, Haley tidak akan membuang waktu untuk bertemu dengan mereka.
Benar-benar mustahil bagi dua detektif kecil untuk mengatasi geng-geng kejam yang tamak akan uang itu. Jika tidak, La tidak akan mempekerjakan begitu banyak petugas polisi, dan hukum serta ketertiban tidak akan memburuk dari hari ke hari. Bab 483 Rakus sulit ditipu dan adalah Blabbermouth. Di sisi lain, Selina memiliki banyak makanan lezat di sebelahnya saat dia berjemur di bawah sinar matahari. Lebih baik lagi, kepala anjing alien Voracious tidak bisa mencurinya selama 2 jam berikutnya sebagai hukuman oleh Luke. Luke sedang duduk di platform memancing di belakang dengan kaki disilangkan dengan santai. Benar-benar puas, dia memegang tablet dan melihat pancing sesekali. Ketika tidak bisa mengeluarkan makanan dari Selina, Dolar berlari kembali dan berbaring di sebelah Luke dengan patuh. Tiba-tiba menggores celananya sambil menatap pancing. Luke bahkan tidak repot-repot melihat. Dia meraih pancing dan menariknya tanpa sedikit pun kemahiran, dan seekor ikan datang terbang untuk mendarat tepat di kakinya. Quick Reflex plus Basic Roping bisa dibilang curang. Dolar cukup cepat untuk menekan ikan dengan satu kaki, dan dia mulai merengek. Luke bingung ketika dia melihat ekspresi anjing itu. Apakah kamu menginginkannya? Dolar terus merengek. Luke merasa geli. Baiklah, kamu bisa mendapatkan ikannya, tetapi apakah kamu yakin bisa mencernanya? Dolar membuka mulut besarnya. Ikan sepanjang 20 cm menghilang ke dalam mulut besar. Sesaat kemudian, kail ikan kosong dimuntahkan. Lukas memegang keningnya. Baik, kamu pintar, oke. Dia baru saja menggoda Voracious, jika dia melakukan sesuatu yang tidak seperti anjing, dia akan memberinya pelajaran lain. Demi makanan, bagaimanapun, orang ini mengingat aturan dengan sangat jelas. Itu hanya perlu menggunakan mata kancing hitam Dolar dan merengek untuk mengungkapkan bahwa dia ingin makan, yang merupakan reaksi anjing yang normal. Tulang ikan tidak masalah. Luke masih sedikit khawatir. Tapi melihat ekspresi kecil lucu Dolar, dia menghela nafas tak berdaya. Baik, tidak akan ada masalah selama kamu tetap diam, oke. Dolar menjatuhkan diri dengan tegas dan tidak memandangnya lagi. Lukas menggaruk kepalanya. Orang ini belajar dengan cepat, itu jauh lebih sulit untuk ditipu daripada Selina. Bagaimana seorang pelahap bisa begitu pintar ketika makanan terlibat? Luke sesekali menggoda kepala anjing alien itu dengan seekor ikan sebelum membiarkannya memakannya, dan 40 menit berlalu seperti ini sebelum tim forensik akhirnya tiba. Luke geli saat melihat mereka. Benny, Git, apa kamu tidak terlambat? Perahu kami terlambat. Bukannya kita bisa berenang di sini, kan? Kata Git. Mereka memandang Selina yang sedang berjemur dengan bikini di dek depan, dan Luke yang mengenakan kemeja Hawaii dan celana pendek di belakang, dan kecemburuan yang akrab kembali muncul di hati mereka. Benny mau tidak mau bertanya, "Hei, kenapa kalian berdua selalu bisa menemukan kesenangan baru setiap kali kita bertemu? Apakah kita tidak mengerjakan kasus yang sama?" Git juga mengangguk. Betul sekali. Anda juga menikmati matahari di alam liar terakhir kali, dan kali ini, Anda bahkan memiliki perahu. Apakah Anda ingin kami mati karena cemburu? Kami tidak sering melihat matahari di departemen forensik, saya pikir jamur tumbuh di rambut saya. Keduanya adalah kenalan lama yang bekerja lembur dengan Luke dan Selina di kasus mayat wanita pantai. Mendengar itu, Luke berkata sambil tersenyum, aku juga tidak menginginkan ini. Kami keluar untuk bersenang-senang, tetapi kami bertemu dengan para penembak itu. Bukannya kita bisa membiarkan mereka menembak kita, kan? Kedua ilmuwan forensik memutar mata mereka. Sebagai ilmuwan forensik dan kolektor tubuh profesional, jumlah tubuh kriminal yang telah melewati tangan mereka berkat Luke berada dalam 2 digit. Mereka sangat menyadari kemampuan tempur Luke, seperti dalam perampokan Nakatomi Plaza. Sementara LAPD tidak pernah mengakui bahwa detektif yang memecahkan kasus perampokan Nakatomi Plaza adalah salah satu dari mereka, kedua ilmuwan forensik itu tidak bodoh. Mempertimbangkan kemampuan tempur Luke dan kecepatannya mengantarkan mayat ke departemen forensik, jawabannya sudah jelas. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan apapun kepada orang lain. Itu tidak selalu merupakan hal yang baik untuk mengetahui rahasia orang-orang semacam ini. Jika kaki tangan geng mengetahui bahwa beberapa ilmuwan forensik mungkin mengetahui identitas sebenarnya dari beberapa detektif yang menjengkelkan, mereka mungkin mampir untuk mengobrol dengan ilmuwan forensik. Siapa yang tahu jika para penjahat akan membiarkan mereka pergi bahkan jika mereka mengakui segalanya. Lagi pula, sebagian besar gangster yang dibunuh Luke sangat brutal. Setelah beberapa obrolan ringan, kedua ilmuwan forensik itu mulai bekerja. Melihat keempat tubuh terapung itu, Benny bertanya, sudah berapa lama mereka berada di dalam air? Luke tidak terlalu memikirkannya. Sekitar 1 jam.
Benny dan Git sama-sama berkeringat. Baik, sepertinya kita tidak perlu mencoba menyelamatkan mereka. Luke mengerucutkan bibirnya. Selamatkan mereka. Satu-satunya alasan dia tidak menembak mereka adalah karena sistem memberitahunya bahwa mereka sudah mati. Dia telah dipercayakan dengan tugas, dia pasti harus melakukannya dengan baik. Orang-orang yang memperhatikan Margaret ini harus mati. Benny dan Git hanya bekerja selama setengah jam sebelum mereka selesai dan kembali. Selain keempat mayat itu, perahu mereka sudah pecah dan tenggelam ke dasar laut, tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Lukas juga memberi mereka rincian kasus itu. Mereka hanya perlu memastikan bahwa peluru yang membunuh kedua penjahat itu berasal dari senjatanya. Ketika sampai pada Luke, atasan mereka sudah memberi tahu mereka sebelumnya untuk tidak terlalu banyak menggali kasusnya. Padahal, urusan dalam negeri sudah berkali-kali ingin menyelidiki kasus Luke. Ada banyak kecurigaan di divisi urusan internal Luke menggunakan kekuatan berlebihan dan menyalahgunakan kekuasaan. Tapi mereka tidak bisa menjalankan penyelidikan. Mereka mendapat perlawanan keras dari Elsa dan Dustin yang, sebagai atasan langsung Luke, sangat menentang penyelidikan karena satu alasan sederhana. Tim Luke adalah yang paling efisien dalam memecahkan kasus di divisi kejahatan besar Westside. Dan bahkan tanpa data dari divisi kejahatan besar lainnya, Elsa dan Dustin yakin bahwa Luke dan Selina memegang rekor jumlah kasus yang dipecahkan paling banyak di seluruh Los Angeles. Investigasi urusan internal bukanlah hal yang baik. Bahkan jika detektif itu bersih, itu masih akan mempengaruhi mereka. Itu seperti seorang siswa mendapatkan nilai bagus dalam ujian mereka, dan seorang guru mengirim orang setiap hari untuk melihat apakah mereka curang, bagaimana mungkin seorang siswa tidak terpengaruh oleh ini. Apakah mereka dapat melakukannya dengan baik di ujian berikutnya? Jadi, kecuali urusan internal memiliki bukti yang kuat, Elsa dan Dustin tidak akan pernah menyerah. Di divisi kejahatan besar, seorang bos yang tidak bisa membela bawahannya dapat dengan mudah diganti. Selain itu, Dustin memiliki direktur Brett di sisinya. Wakil direktur Kondra, yang sedikit membantu Luke, mungkin tidak banyak membantu, tetapi dia juga tidak akan setuju dengan siapapun yang ingin menyulitkan Luke. Jadi, Luke cukup aman dan santai dalam posisinya saat ini di departemen. Dia dan Selina tidak kembali ke kapal sampai matahari terbenam. Pada tengah malam, Luke menyelinap keluar rumah lagi. Rakus mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditinggalkan Luke, sebelum berbisik kepada Selina, dia pergi. Selina bergumam dan berguling untuk melanjutkan tidur. Rakus berkata, dia mungkin keluar mencari wanita lain. Apakah kamu tidak khawatir? Selina membuka matanya sedikit. Tidak, karena dia tidak akan repot-repot bersikap licik tentang hal itu. Rakus bingung. Apa maksudmu? Bab 484 bentuk lengkap sama dengan kebotakan sama dengan lebih banyak kekuatan. Selin menghela napas. Itu berarti urusi urusanmu sendiri. Dia jauh lebih pintar darimu. Rakus berkata dengan marah, jangan berbohong padaku. Anda benar-benar ingin pergi bersamanya. Aku bisa merasakan kerinduanmu. Selina memelototinya. Bukankah kita mengatakan tidak membaca saya tanpa izin? Rakus berkata, saya merasakannya lebih awal, itu bukan pelanggaran. Kehilangan kata-kata sejenak, Selina berkata, apa yang bisa saya lakukan bahkan jika saya pergi? Aku tidak bisa membantunya. Rakus memutar mata anjingnya. Saya bisa bantu Anda. Selin mendengus. Simpan itu. Dia sudah mengatakan sebelumnya untuk tidak membiarkan Anda memiliki saya sehingga Anda tidak mempelajari semuanya. Petik 2. Rakus mendengus jijik. Aku bukan manusia. Kenapa kamu begitu takut aku mempelajari rahasiamu? Petik 2. Selina bergumam dalam hati, aku tidak punya banyak rahasia, tapi seseorang memilikinya. Rakus terus membujuknya. Aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan mengendalikan tubuhmu secara acak. Lagi pula, saya hanya orang luar, dan dolar adalah tuan rumah resmi saya sementara Anda paling banyak hanya sementara. Selina ragu-ragu. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang dia lakukan di luar sana? Tanya Rakus. Sebenarnya ingin tahu apa yang dilakukan pria licik itu di tengah malam. Setelah jeda yang lama, Selina akhirnya mengangguk. Oke, sekali ini saja. Rara mengangguk. Saya berjanji. Saat berbicara, tubuh cairnya mengalir keluar dari punggung dolar, dan kepala anjing emas di atas tiba-tiba terlepas dari tubuh di bawahnya dan berubah menjadi bola cair yang memantul di tempat tidur. Melihat bola dengan terkejut, Selina tiba-tiba berkata, mengapa aku merasa kamu terlihat seperti Slime? Rakus tidak tahu apa itu Slime. Meskipun mereka telah bergabung sebelumnya, itu tidak merasakan semua ingatan Selina. Hanya kenangan yang lebih tak terlupakan atau baru-baru ini yang lebih jelas.
Itu hanya memantul ke atas dan ke bawah beberapa kali. Tidak bisakah kamu sedikit lebih proaktif? Sangat sulit bagi saya untuk bergerak dalam bentuk ini. Selina menatap Slime emas yang tampak imut dengan enggan, sebelum dia mengulurkan tangan kirinya untuk menyentuhnya. Saat dia melakukan kontak, bola emas menyebar di jari-jarinya seperti merkuri dan dengan cepat menutupi lengannya sebelum menyebar dari bahu kirinya ke seluruh tubuh. Selina terengah-engah dan tergagap, ini tidak terasa nyaman. Rara tidak menjawab. Cairan keemasan itu terus maju hingga menutupi seluruh tubuhnya, lalu langsung menghilang. Selina terengah-engah. Itu saja. Rakus bersenandung dan berkata, ya. Jangan lupa aturan Luke. Saya tidak ingin porsi makan saya dikurangi besok. Jadi, jangan bicara, dan komunikasikan saja dengan pikiran kita. Selina mengangguk dan memeriksa tubuhnya sejenak, tetapi dia tidak melihat perbedaan apapun. Rakus tiba-tiba meraung marah di benaknya. Meminta maaf. Selin? Hah. Rakus, Anda memanggil saya Slime. Makhluk rendahan seperti siput yang tidak memiliki sedikit pun kecerdasan. Meminta maaf. Selina tersenyum canggung. Saya baru saja berbicara tentang penampilan Anda, dan saya pikir Slime sangat imut. Rakus, benarkah? Tunggu, tidak peduli seberapa imutnya mereka, mereka masih bodoh. Meminta maaf. Selina mengangguk tak berdaya. Saya minta maaf. Kamu bukan Slime. Saya hanya tidak banyak membaca, jadi saya tidak dapat menemukan cara yang cocok untuk menggambarkan Anda. Rakus, baik, melihat betapa tulusnya kamu, aku akan memaafkanmu. Sekarang, apakah saya perlu menunjukkan kepada Anda bentuk simbiosis yang lengkap? Selina semakin penasaran. Anda memiliki formulir yang lengkap. Rakus, ini rahasia untuk saat ini. Luke bilang aku tidak boleh membiarkan siapapun melihatku. Selina, ayo kita coba di rumah, tapi kamu harus menyembunyikannya saat kita keluar. Rakus, baiklah, tapi jika dia mengurangi porsi makananku, aku akan memakan milikmu. Selina, Anda ingin. Rara, apa yang kamu pikirkan? Sialan, dia sebenarnya tidak pernah mengurangi porsi makanmu. Kenapa tidak? Selin tertawa. Baiklah, cukup, cepat dan tunjukkan formulir lengkapnya. Pada saat itu, dia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Detik berikutnya, cairan emas keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya dalam sekejap mata. Melihat dirinya di cermin, Selina tercengang. Ini saya. Rakus, tidak, ini, kami. Di cermin berdiri bentuk humanoid yang tampak seperti patung emas. Tingginya lebih dari 2 meter dengan otot-otot yang berbeda di sekujur tubuhnya. Namun, itu memiliki karakteristik feminin yang sangat jelas dalam sosoknya yang melengkung, kaki yang panjang dan kuat, serta pinggang yang relatif lebih tipis. Wajahnya sedikit mirip dengan wajah Vorasius. Matanya seperti batu giok putih atau tulang, tetapi lebih sempit dan runcing saat miring ke atas. Tapi wajah tidak memiliki mulut, telinga atau hidung. Yang paling penting adalah, tidak ada rambut. Melihat kepala botak yang mempesona dan mulus itu, Selina tiba-tiba teringat omong kosong yang selalu dilontarkan Luke, bagaimana kamu bisa kuat tanpa menjadi botak. Merasakan fluktuasi intens dalam emosi Selina, Vorasius tidak puas. Hai, ini adalah bentuk lengkapnya, jadi kepala adalah salah satu fitur yang menentukan. Apakah itu aneh? Juga, apa hubungannya menjadi kuat dengan menjadi botak? Selina, kalau begitu batalkan dulu formulir lengkapnya. Rakus membatalkan formulir lengkap dengan marah. Ini tidak seperti aku berbohong padamu. Itu bergerak sangat cepat, dan warna emasnya menghilang secepat kemunculannya. Melihat penampilan aslinya di cermin, Selina membelai rambutnya yang panjang, belum sepenuhnya pulih dari ketakutannya. Syukurlah masih ada di sini. Rakus terlalu malas untuk membuat keributan, ia menyadari bahwa Selina sangat terobsesi dengan rambutnya. Ini bukan kurangnya kepercayaan, tetapi lebih merupakan refleks terkondisi. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan mengejar Luke, itu mengingatkannya. Terkejut dengan kesadaran, Selina dengan cepat mengenakan beberapa pakaian longgar dan menutupi wajahnya dengan kacamata hitam dan masker wajah sebelum dia meninggalkan rumah. Dia mengerutkan kening ketika dia melangkah keluar, dan bertanya dalam hatinya, ke arah mana? Rakus, kiri. Saya memiliki hidung yang mancung. Selina mulai berlari. Apakah Anda belajar dari dolar? Rakus sangat senang dengan dirinya sendiri. Haha, saya bisa mempelajari kemampuan tuan rumah saya. Bagaimana menurutmu? Bukankah aku luar biasa? Selin tercengang. Lalu jika digabungkan dengan laba-laba, apakah bisa menghasilkan benang laba-laba? Rakus mencibir. Seperti saya perlu belajar itu. Aku bisa memanjangkan tentakelku dan kamu bisa mengayunkannya di kota,
Tapi lupakan saja, Luke bilang aku tidak bisa mengekspos diriku sendiri. Selin mengangguk. Itu benar, seseorang pasti akan memotretmu jika kamu mengacau, dan kemudian akan ada orang yang ingin menangkapmu dan mempelajarimu. Rakus tahu apa arti belajar. Itulah alasan mengapa ia begitu patuh. Dibandingkan dengan bagaimana dia bisa makan dan minum sesuka hati di sini, dipotong untuk penelitian terlalu menakutkan. Saat dia berlari melalui gang yang gelap, Selina bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat setelah bergabung dengan Vorasius. Bab 485 Sobat, biarkan aku. Bangga, Rakus menghasutnya. Mengapa Anda tidak mencobanya? Dengan saya untuk melindungi Anda akan baik-baik saja. Mendengar itu, Selina mengambil keputusan. Dengan ledakan kekuatan, dia melompat ke tepi tempat sampah di samping. Dentang, tepi logam runtuh, tetapi Selina terbang hampir 6 meter. Bam! Sebuah penyok muncul di dinding di lantai 3. Bam! Sudut lantai 5 putus. Selina, bagaimanapun, mendarat dengan ringan di atap. Dia tidak bisa mempercayainya. Semudah itu. Rakus, saya dapat meningkatkan kekuatan dan refleks Anda, tetapi tubuh Anda sangat tangguh dan fleksibel untuk memulai, itulah sebabnya Anda dapat melakukannya dengan baik. Selina terdiam sejenak. Ayo pergi dan temukan Luke. Dia berlari di atas atap dan melompat melintasi bangunan pada jarak lebih dari 5 meter. Menambah kecepatan, dia menginjak tanah dan mengerahkan kekuatan dengan kakinya saat dia melompat dari tepi atap. Bam! Dia langsung terbang lebih dari 10 meter untuk mendarat di atap gedung di seberangnya. Gembira, Selina tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Menambah kecepatan, dia terbang sekali lagi, gesit seperti peri yang terbang di malam yang gelap. Di tempat lain, mobil Luke juga telah mencapai lokasi targetnya, sebuah gedung apartemen tua berlantai 4. Ini adalah target yang telah dia intai sejak lama. Vas. Tempat ini milik Black Bones, salah satu geng yang bersekongkol untuk berurusan dengan Ghostbusters. Anggota geng ini kebanyakan berkulit hitam, dan mereka suka membakar musuh mereka sampai yang tersisa hanyalah kerangka hitam. Begitulah cara mereka mendapatkan nama yang menakutkan ini. Setelah menyebarkan drone, Luke mulai bergerak. Dia telah mempelajari geng ini untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Dia menyelinap masuk dan seperti biasa, langsung menuju bos, yang berada di lantai 4. Menjatuhkan bawahan yang melapor ke bos dengan satu pukulan, dia mengikat bos dan melemparkannya ke sofa. Dia kemudian meraih leher bos dengan tangan kirinya, dan memainkan teks di ponsel palsunya dengan tangan kanannya. Kali ini, ia menggunakan aksen hitam tradisional khas beberapa aktor terkenal. Kenapa kamu main-main dengan janda William? Bos itu memelototinya dengan mata selebar mata banteng. Kamu ingin mati. Luke mengencangkan cengkeramannya sedikit sehingga pria itu tidak bisa mengeluarkan suara. Jawaban yang salah. 1 jari. Mengatakan itu, Luke mengangkat 2 jari terakhir di tangan kanan bos dan menarik seolah-olah dia sedang memetik bunga. Dengan retakan lembut, jari kelingking bos itu dipelintir menjadi huruf S. Mata seperti banteng pria itu semakin besar saat dia berjuang, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan yang melingkari lehernya. Luke memainkan pertanyaan itu lagi. Kenapa kamu main-main dengan janda William? Bos akhirnya mengubah nada suaranya. Apakah kamu bekerja untuk William? Dia sudah mati. Kenapa kamu masih melindungi istrinya? Jawaban yang salah. Jari yang lain. Luke meraih tangan bos lagi. Karena cengkeraman di lehernya, bos hanya bisa mengikeras saat dia berjuang sekali lagi. Tapi itu tidak berguna. Matanya penuh ketakutan dan keputusasaan, dia melihat jari keempatnya ditekuk menjadi V. Mengapa kamu bermain-main dengan janda William? Luke memainkan pertanyaan itu untuk ketiga kalinya. Bos tidak ragu-ragu kali ini. Dia tahu bahwa orang ini tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Dia memiliki 8 jari yang tersisa bagi pria ini untuk membungkuk, jika pria itu dalam suasana hati yang baik, dia bahkan mungkin memelintirnya kembali. Jika dia benar-benar tidak puas, bos masih memiliki jari kaki serta tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Beberapa orang mungkin bisa menahan siksaan tanpa akhir, tapi dia bukan salah satu dari mereka. Untuk uang, kami menemukan bahwa William memiliki sejumlah besar uang di rekening rahasia. Karena dia sudah mati, akunnya mungkin diserahkan kepada istrinya, jawab bos cepat. Mengangkat alis, Luke mengetik, tidak bisakah istrinya mengambil uang itu? Bos berkata, uang itu ada di rekening anonim, dan tidak mudah bagi istrinya untuk memindahkannya. Kami tahu bahwa uang itu masih ada. Luke berpikir sejenak sebelum memainkan pertanyaan lain. Mengapa kamu menginginkan uang itu?
Ada alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Ada banyak orang kaya di Los Angeles. William tidak bersih, dan Margaret telah membongkar sebagian besar aset ilegalnya setelah kematiannya. Berbicara secara logis, tidak perlu bersikap impulsif dalam bertindak melawannya. Jika mereka benar-benar ingin bertindak melawan Margaret, mereka bisa saja menculiknya ketika dia tidak menduganya dan perlahan-lahan menginterogasinya untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tapi Black Bones terlalu terburu-buru. Bos berkata, baru-baru ini, kami mulai bekerja dengan beberapa kelompok lain untuk mencari tukang daging hantu itu, tetapi kami membutuhkan banyak uang untuk operasi ini. Tidak ada yang mau mengeluarkan uang tunai, jadi semua orang setuju untuk mencari uang di tempat lain terlebih dahulu. Orang suci iblis yang memberi kami informasi ini dan meminta kami mengambil tindakan. Lukas mendapat pencerahan. The Demonic Science adalah geng lain yang bersekongkol melawannya. Tentu saja, uang untuk berurusan dengannya adalah satu hal, apakah mereka benar-benar dapat menggunakannya untuk bertindak melawan Luke jika mereka mendapatkan uang William masih harus dilihat. Wajah Luke tiba-tiba berubah, dan dia memainkan pertanyaan lain. Beri aku akun rahasiamu. Bos ragu-ragu. Dia tidak idiot. Dia tidak akan berguna setelah dia menyerahkan akun rahasianya, dan pria ini pasti tidak akan membiarkannya. Jari-jari yang patah memang menyakitkan, tetapi kematian lebih membuatnya takut. Sambil terkekeh dalam hati, Luke memainkan pertanyaan itu lagi. Beri aku akun rahasiamu. Hei, sobat, bertanya seperti ini terlalu tidak efisien. Mengapa Anda tidak membiarkan saya melakukannya? Kami akan membagi uang tunai 50-50, bagaimana? Sebuah suara terdengar dari jendela. Luke menoleh untuk melihat seorang pria dengan t-shirt biru muda, jeans berlian imitasi, dan sepasang sepatu bot lusuh membungkuk di samping jendela. Bibirnya melengkung di bawah topengnya, dan Luke mengetik, "Oke." Dia kemudian mendorong bos ke arah pria lain. Pria berkaos biru muda menangkap bosnya. "Haha, terima kasih. Tunggu, apa yang akan kamu lakukan?" Lukas membuka pintu. "Kamu interogasi dia dulu. Aku akan membersihkan rumah." Pria itu masih menatap kosong ketika Luke menghilang dari pintu. Dia bergumam, "Misi saya adalah untuk menyingkirkan gangster yang membuat masalah ini, kan? Jika dia yang melakukannya, akankah Haley membayarku lebih sedikit?" Mengatakan itu, dia dengan santai menjatuhkan bos dan mengejar Luke. Pada saat dia mencapai tangga, dua penjahat sudah pingsan. Dia mempercepat. "Tidak bagus, tidak bagus. Bagaimana jika dia mendapatkan semuanya?" Dia melompat ke lantai 3 dan menangkap Luke yang sedang membunuh dua penjahat dengan tongkat baseball. Bab 486 Hitman terbaik tidak pernah kalah. "Tunggu sebentar, ini targetku," kata pria itu dengan suara rendah. Lukas mengangkat bahu. "Maaf, tapi mereka juga targetku. Jadi, mari kita lihat siapa yang lebih cepat." Dia kemudian membuka pintu dan menyerbu masuk. Setelah terdengar dua kali ketukan, dia kembali keluar. Pria itu marah. "Apakah kamu mencuri pekerjaanku?" Dia menghunus pedang panjang dari punggungnya dan berlari ke ruangan lain. Ada dua suara siulan samar sebelum dia keluar, pedang panjang itu berlumuran darah. "Aku juga bisa." Luke meliriknya dan membuka pintu ke kamar sebelah. Berdebar, berdebar, pria itu terbang dalam kemarahan. "Baik, mari kita lakukan." Dia pergi ke kamar sebelah dan pedang panjang itu bersiul lagi. Dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka membersihkan kamar-kamar di lantai 3. Lantai 3 adalah semacam asrama. Sebagian besar kamar memiliki lebih dari satu penyewa. Pria itu cukup bangga pada dirinya sendiri. 13-12. "Aku hanya butuh satu pembunuhan lagi. Apa yang akan? F***. Jangan lari." Sementara pria itu berbicara, Luke melompat ke lantai 2 dan membunuh dua penjahat yang berjaga. Pria itu mengejarnya dan tanpa sadar membagi kamar di antara mereka, masing-masing mengurus setengahnya. Pada akhirnya, mereka selesai pada waktu yang hampir bersamaan. Pria itu berkata, "Haha, kita seimbang. 20-20. Lukas mengangkat bahu. Itu karena ada 3 orang lebih sedikit di kamar di sisinya, bukan karena dia lebih lambat. Selain itu, dia tidak akan habis-habisan, yang tidak perlu. Itu adalah malam yang hidup. Rencananya untuk membuat kasus besar orang hilang lainnya tidak akan berhasil lagi. Saat pria itu mengoceh, Luke melompat ke lantai pertama dan melemparkan tongkat bisbol ke penjahat, membuatnya terbang. Pria itu melotot. "Kamu pikir hanya kamu yang bisa melempar senjata? Aku juga bisa melakukannya." Astaga, dia melemparkan pedang panjangnya dan memakukan penjahat lain ke dinding. Geli, Luke mengambil pisau meja dari meja dan menjentikkan pergelangan tangannya.
Astaga, seorang penjahat yang sedang menonton TV dan berbalik ketika dia mendengar suara itu ditusuk di dahi dan jatuh. Pria itu tercengang. Ah, kamu. Luke mengambil pisau meja lainnya. Astaga, penjahat lain bangkit dan membuka mulutnya untuk berteriak ketika dia meraih pistolnya, ketika pisau itu menikam tenggorokannya. Itu curang. Pria itu marah. Bagaimana Anda bisa menggunakan pisau meja? Luke merentangkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang itu. Sambil menggertakkan giginya, pria itu mengeluarkan pistolnya. Bam, bam, dua penjahat yang menjulurkan lehernya untuk melihat apa yang sedang terjadi membuat kepala mereka diledakkan. Dasi lain, pria itu menatapnya dengan memprovokasi. Siapa yang menyuruhmu menipu? Bukankah kontes senjata dingin itu bagus? Sambil menggelengkan kepalanya, Luke mengeluarkan senjata dari sarung di pahanya. Semua orang di dalam dan di luar gedung telah mendengar suara tembakan. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang besar. Bang, 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 bang. Luke melepaskan tembakan dengan kedua senjata, menewaskan dua penjahat yang baru saja membuka pintu. Pria itu terkejut. Bagaimana kamu bisa menggunakan dua senjata? Saya hanya menggunakan satu senjata. Dia hanya memiliki satu senjata dan satu pedang panjang, yang cukup untuk misi reguler. Tapi itu menyebalkan sekarang, karena Luke memiliki dua senjata yang menembak dengan cepat. Bang, 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 bang. Dua penjahat yang berkerumun di sekitar jendela untuk melihat ke lorong runtuh. Memiringkan kepalanya, Luke memandang pria itu tidak jauh dan tiba-tiba mengangkat 4 jari. Pria itu menggertakkan giginya. Kamu penipu. Ah. Mengaum, dia menyerbu ke depan dan mengambil pistol dari penjahat yang sudah mati, sebelum menabrak jendela kaca lorong dan keluar ke halaman. Bang, 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 bang. Ah. Tembakan yang intens terdengar saat pria itu melakukan pembunuhan besar-besaran dengan dua senjata di luar gedung, menembak setiap penjahat yang datang berlari setelah mendengar suara tembakan. Geli, Luke juga berlari keluar dan bersaing untuk mendapatkan pengalaman dan pujian. Teriakan pria itu bisa terdengar sesekali di halaman. 28-30. Aku mengejar. 32-33. Saya hanya perlu satu pembunuhan lagi. Petik 2. Sial, 35-36. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua penjaga di luar dieliminasi. Dengan semangat tinggi, Luke memasukkan kembali senjatanya ke dalam sarungnya dan menatap pria yang mengumpat tidak jauh dari sana. Sial, mengapa tidak ada orang lain? Bukankah Black Bones memiliki banyak orang? Mengapa kalian semua mati begitu mudah? Kamu sekelompok sampah. Dia mencengkeram leher seorang penjahat yang kepalanya sudah dia ledakkan dan mengguncang tubuhnya dengan liar. Tanpa tergesa-gesa, Luke mengeluarkan ponsel palsunya, mengetik sesuatu, dan memainkannya. 40-41. Pria itu berteriak menyangkal dan melompat berdiri. Aku tidak akan mengakui kekalahan semudah itu. Dengan itu, dia tiba-tiba melompat, meraih sudut lantai 2, dan mulai memanjat ke atas. 10 detik kemudian, terdengar suara tembakan dari lantai 4, dan jendela terbuka. Kepala bos memiliki lubang peluru di dalamnya ketika didorong keluar jendela. Pria dengan t-shirt biru muda dan topeng besar yang memiliki tangan di kepala tertawa terbahak-bahak. Haha, 41-41. Ini seri. Saya pembunuh bayaran terbaik, saya tidak pernah gagal. Kehilangan kata-kata, Luke mengetik sesuatu di ponselnya dan memainkannya lagi. Biarkan saya mengingatkan Anda baru saja berjanji kepada saya bahwa kami akan membagi uang itu di rekening rahasianya. Tiba-tiba sunyi di jendela di lantai 4. Sesaat kemudian, tubuh bos itu terlempar kembali ke dalam dan pria itu memegangi kepalanya sendiri. Sial, saya lupa, itu banyak uang. Sambil tersenyum, Luke mengetik sesuatu dan memainkannya. Betul sekali, Anda berhutang banyak uang kepada saya sekarang, Merbes Hitman. Penuh keputusasaan, pria itu berlutut di depan jendela. Ya dewa, mengapa aku bersaing denganmu? Bukankah uang adalah hal yang paling penting? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meletakkan tangannya di ambang jendela. Perlahan menjulurkan kepalanya, dia menatap Luke di bawah dengan sedih. Apakah kamu iblis? Mengapa Anda bersaing dengan saya? Petik 2. Luke mengangkat bahu dan mengetik, saya tidak pernah mengatakan apapun tentang kompetisi, hanya itu kamu. Pria itu tersedak. Mengingat apa yang terjadi barusan, dia menyadari, dialah yang mengubahnya menjadi kontes pembunuhan, orang ini hanya mengatakan bahwa dia ingin membersihkan para penjahat. Apakah dia masalahnya? Tidak, yang salah pasti dunia ini. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri.
Best Hitman, kamu tidak akan mengingkari kesepakatan kita, kan? Luke memainkan apa yang baru saja dia ketik. Berkonflik, pria itu menjulurkan kepalanya lagi. Apa maksudmu? Setidaknya ada 1 juta di akun rahasia bos. Menurut kesepakatan kami, setengahnya adalah milikku. Sekarang, bisakah kamu memberiku uang? Luke memainkan kata-katanya. Bab 487 barang, milikku. Uang tunai, milikmu, sampai menjadi milikku. Pria itu menggertakkan giginya. Jangan pikirkan itu. Aku bahkan tidak punya $50 untukku. Geli? Luke mengetik lagi, kalau begitu, Anda berutang $500.000 kepada saya. Anda tidak akan menolak untuk mengakuinya, bukan? Petik 2. Berkonflik sejenak, pria itu kemudian mengangguk dengan putus asa. Baiklah, aku berhutang padamu. Dia memiliki banyak kebiasaan, baik, seperti pemerasan, mengincar neraka, makan makanan gratis di rumah target, memakai sandal target, dan mandi di bak mandi target. Tapi kepercayaanlah yang membuatnya menonjol sebagai tentara bayaran, jika tidak, siswa sekolah menengah tidak akan mencarinya untuk mengalahkan saingan cinta mereka. Mereka hanya melakukannya karena dia mengatakan dia hanya akan mematahkan beberapa gigi dan tidak membunuh siapapun. Sementara pria itu tenggelam dalam penyesalan, Luke meletakkan teleponnya dan berlari kembali ke dalam. Pria itu tercengang. Sesaat kemudian, ketika dia melihat Luke mencari-cari di kamar, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Tunggu, kita juga harus membagi jarahan di sini. Beberapa menit kemudian, sambil menatap uang tunai serta kristal putih yang baru saja mereka ambil dari brankas bos, pria itu bertanya kepada Luke, bagaimana Anda ingin membagi ini? Luke menarik tumpukan obat-obatan itu ke sampingnya, lalu mengangguk ke arah uang itu. Pria itu tercengang. Milikku. Lukas mengangguk. Dia mengetik dan memainkan, narkoba, punyaku. Uang tunai, milikmu. Oke. Pria itu tidak bisa lebih bahagia. Haha, kamu benar-benar murah hati. Tidak masalah, kami akan membaginya seperti itu. Dia akan meraih uang itu, ketika Luke memberi isyarat padanya untuk bertahan. Pria itu menatapnya dengan waspada. Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Luke mengetik dan bermain tanpa tergesa-gesa, sepertinya Anda lupa bahwa Anda berutang $500.000 kepada saya. Pria itu tercengang. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan itu? Dia melihat tumpukan uang tunai di depannya. Uang itu milikmu juga. Luke merentangkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya pilihan. Pria itu menggertakkan giginya saat dia menatap uang itu, tetapi akhirnya menundukkan kepalanya dengan sedih. Baik. Luke mengumpulkan setumpuk uang tunai sambil tersenyum dan memasukkannya ke dalam tas. Dia kemudian menuangkan sebotol vodka di atas obat-obatan itu. Mengambil korek api dari meja samping, dia menjentikannya dan hendak melemparkannya ke obat. Tunggu, kamu membakar obat-obatan. Pria itu tercengang. Harganya setidaknya $200.000. Luke meliriknya dan membuang pemantik api. Api meledak dengan ledakan. Luke mengetik kalimat di ponselnya dan memainkannya. Best Hitman, sebuah nasihat, jangan pernah berurusan dengan narkoba, kalau tidak, saya tidak keberatan membunuh Anda juga. Petik 2. Pria itu merasa aneh. Kamu bukan pembunuh bayaran. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Tunggu, apakah kamu? Pria itu tiba-tiba mendekat dan bertanya dengan suara rendah, penjagal hantu. Lukas tetap diam. Dia hanya mengambil uang tunai, meninggalkan satu gumpalan yang dia lemparkan ke pria itu. Dia mengetik dan memainkan, oke, sekarang kamu berutang $220.000 padaku. Ini untuk kerja kerasmu malam ini. Menatap $10.000 di tangannya, pria itu kehilangan kata-kata. Apakah Anda tidak menghargai uang sama sekali? Itu $10.000. Dia tidak akan bisa menghasilkan sebanyak ini bahkan setelah mengancam anak-anak dan penguntit atau memukuli hooligan 20 kali lipat. Namun, orang ini telah memberinya uang dengan mudah. Tapi hati pria itu meneteskan darah ketika dia ingat bahwa semua uang itu adalah miliknya beberapa saat yang lalu. Kamu terlalu terkenal dalam operasi ini. Luke memainkan kalimat lagi, LAPD telah memperhatikanmu. Akan lebih baik jika Anda segera pergi. Ini bukan wilayahmu, dan kamu akan dengan mudah menarik perhatian jika melewati batas. Dengan itu, sosok Luke menghilang dari ambang pintu. Pria itu bingung sejenak, sebelum dia mengejek. Saya tidak takut dengan polisi bodoh itu. Biarkan saja mereka mencoba dan menangkapku. Pada saat itu, sirene terdengar di kejauhan. Melihat api yang mulai menyebar, pria itu berkata, lupakan saja. Bagaimanapun,
Haley tidak akan tahu bahwa orang lain membunuh setengah dari mereka. Saya tidak akan berbohong padanya ketika saya mengatakan bahwa mereka semua telah diurus. Saya telah menyelesaikan pekerjaan ini. Saatnya untuk pergi. Petik 2. Saat dia berjalan keluar, dia memukulkan gumpalan uang $100 ke telapak tangannya. Kemana aku harus pergi bersenang-senang hari ini? Akan sia-sia jika saya tidak menghabiskan $10.000 ini. Ada klub strip di sana, kan? Anak-anak ayam di sana memiliki puntung bulat yang besar. Ini baru jam 2 pagi. Masih ada waktu untuk satu pertunjukan. Bergumam pada dirinya sendiri, dia menghilang ke dalam malam juga. Di tempat lain, Luke menyimpan sekantong uang tunai di inventarisnya dan memeriksa sistemnya. Sistem, hilangkan basis dan anggota utama Black Bones. Lengkap. Total pengalaman, 4.000. Jumlah kredit, 4.000. Tingkat kontribusi, 50%. EXP plus 2.000. Kredit plus 2.000. Dari pengakuan Daddy System, tampaknya Merbes Hitman benar-benar setara dengan Luke malam ini. Lukas tidak peduli. Lebih dari pengalaman dan poin kredit, ada masalah lain sekarang yang membuatnya sakit kepala. Dia pergi ke sudut gelap dan memiringkan kepalanya untuk melihat jendela tertentu di lantai 2 sebuah bangunan kumuh di dekatnya. Kau masih bersembunyi. Drone tidak dikerahkan hanya untuk pertunjukan. Hening selama 2 detik, lalu Selina merangkak keluar jendela dengan gemerisik dan melompat turun untuk mendarat dengan ringan di sampingnya. Saya. Lukas melambaikan tangannya. Mari kita bicara nanti. Mengatakan itu, dia membawa Selina ke mobil yang dia parkir di sudut yang jauh dan tersembunyi sebelumnya. Mereka masuk ke mobil dan pergi. Mereka diam di jalan. 1 kilometer dari rumah, Luke mengendarai mobil ke sebuah bungalow yang biasa-biasa saja. Setelah mereka masuk, dia berkata, buka pakaianmu. Kacamata hitam Anda, topeng Anda, dan sepatu Anda juga. Lemparkan ke dalam tas. Selina dengan patuh melakukan apa yang dia katakan dan mengenakan pakaian baru yang diberikan Luke padanya. Luke juga mengganti pakaiannya dan memasukkannya ke dalam tas. Dia kemudian memasuki sebuah ruangan dengan tas itu sebelum memasukkannya ke dalam inventarisnya. Ayo kita pulang, katanya. Mereka keluar dan pergi dengan berjalan kaki dari gang di belakang bungalow. 10 menit kemudian, mereka sampai di rumah. Luke membuat teko teh hijau untuk dirinya sendiri dan membawakan Selina sebuah Dr. Pepper. Dia duduk di sofa dan berkata, katakan padaku, mengapa kamu mengikutiku hari ini? Selina tersedak minumannya ketika dia mendengar itu. Batuk sejenak, dia kemudian berkata dengan suara rendah, maaf. Lukas menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu juga tidak melakukan kesalahan. Selina mengangkat kepalanya. Betulkah? Luke mengangguk dan menyesap tehnya. Ada hal-hal tertentu yang saya tidak ingin Anda ketahui karena tidak ada gunanya bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Selina menundukkan kepalanya. Bukankah itu sama? Luke duduk lebih dekat dengannya sambil tersenyum dan memeluk kepalanya seolah-olah dia masih kecil. Apakah kamu lupa bagaimana perasaanmu setelah perjalanan berkemah kita? Apalagi yang bisa saya lakukan? Selina tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, dia benar-benar terpukul oleh kemampuan tempur Luke. Bab 488 itu tidak adil. Maka aku akan menjadi wajar. Malam ini, Selina telah menyaksikan kemampuan tempur Luke yang mengerikan lagi. Dia dan orang lain telah membersihkan 80 gangster dengan mudah. Selina sadar bahwa dia tidak akan kalah dari rekan-rekan mereka di divisi kejahatan besar, tapi dia masih tidak sebaik Luke. Melihat wajahnya, Luke melanjutkan, selalu ada cara untuk meningkatkan kemampuanmu. Saya tidak pernah menyebutkan ini kepada Anda karena itu adalah urusan saya sendiri dan saya tidak ingin Anda terlibat. Selina bertanya, bukankah kita partner? Lukas menghela napas. Itu berbeda. Aku sama sekali tidak merasa bersalah membunuh para gangster itu. Bagaimana denganmu? Anda mungkin bisa membunuh 1 atau 2 dari mereka, tetapi bagaimana jika itu seperti perjalanan berkemah kami lagi? Selina membuka mulutnya, tetapi tidak bisa memberikan jawaban afirmatif. Dia tahu dia tidak bisa melakukannya, dan Luke juga tahu itu. Membunuh ratusan orang sekaligus, bahkan jika mereka semua adalah anggota geng yang tak termaafkan, akan terlalu berat baginya. Dia tidak munafik. Kebanyakan manusia yang tumbuh dalam masyarakat yang damai tidak akan mampu melakukannya, mereka secara tidak sadar akan menolak tindakan pembunuhan. Bahkan tentara berpengalaman hanya akan membunuh segelintir musuh paling banyak. Sangat sedikit dari mereka yang akan membunuh ratusan orang. Jika mereka tidak memiliki keberanian baja, mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan luar biasa untuk menghindari masalah psikologis.
Tidak semua tentara Amerika yang dikirim ke luar negeri akan membunuh banyak orang, tetapi kira-kira 10% dari mereka menderita berbagai tingkat masalah psikologis. Mengingat temperamen Luke, dia tidak akan pernah membahayakan Selina. Dia sangat sadar bahwa Luke menganggapnya sebagai rekan polisinya, dan dia tidak pernah melibatkannya dalam hal-hal yang lebih berbahaya. Misalnya, hanya karena desakannya yang kuat bahwa dia telah membawanya bersama dalam operasi Meksiko, dan pada akhirnya dia masih mengalami kemunduran. Selina bertanya dengan suara rendah, dengan perasaan yang rumit, apakah aku terlalu tidak berguna? Lukas tersenyum. Apa yang kamu pikirkan? Ini bukan film. Berapa banyak pemeran wanita yang bisa menjadi cantik, kompeten, dan membunuh tanpa bergeming? Bagi Anda untuk dapat memenuhi dua kriteria sudah jauh lebih dari yang saya harapkan. Petik 2. Selina merenungkan itu sejenak. Lalu, apakah dia cantik dan kompeten? Itu, cukup bagus. Suasana hatinya sedikit meningkat. Terima kasih sayang. Lukas mengangguk. Jangan bawa masalah ini ke hati. Luangkan waktu Anda dan pikirkanlah, setelah Anda membuat keputusan, Anda dapat memberi tahu saya. Apakah kita akan melanjutkan seperti sebelumnya, atau Anda ingin memilih sesuatu yang baru, itu terserah Anda. Selina mengangguk tanpa suara. Luke kemudian mengubah topik pembicaraan. Namun, kamu bukan orang yang mengusulkan operasi ini malam ini, kan? Rakus, berapa lama lagi kamu akan bersembunyi? Ruang tamu benar-benar sepi. Menatap punggung Selina, Luke berkata, pada hitungan ketiga, jika kamu masih berpura-pura mati, kamu akan mendapatkan makanan anjing dan susu kambing besok. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, bola cairan emas muncul di punggung Selina. Itu tidak adil. Kenapa aku yang dihukum dan bukan dia? Luke mengangkat cangkirnya untuk seteguk teh lagi. Karena dia tidak pernah begitu impulsif sebelum kamu muncul. Siapa yang harus aku salahkan, kamu atau dia? Rakus yang seperti bola berpikir sejenak. Kita berdua. Lukas tertawa terbahak-bahak. Kamu berharap, bahkan jika dia melakukan kesalahan, itu karena kamu. Badan bola Vorasius mengempis seperti balon bocor. Kamu tidak masuk akal. Lukas mengangguk. Baiklah, mari kita bersikap wajar. Apakah Anda menyuruhnya mengikuti saya keluar malam ini? Petik 2. Rara mengangguk. Lalu apakah Anda mengingatkannya untuk berhati-hati jika ada yang melihatnya, untuk menghindari kamera pengintai, dan untuk menutupi jejaknya? Lukas bertanya. Rakus, apa semua itu? Itu tidak tahu semua itu. Itu adalah kau instan untuk kepala anjing alien. Hukumannya juga dijatuhkan, ia hanya boleh makan anjing dan susu kambing keesokan harinya. Tentu saja, hanya Vorasius yang paling menderita dengan hukuman ini. Dolar adalah seekor anjing, dan dia cukup puas dengan makanan anjing dan susu kambing. Melihat Vorasius, yang sekarang praktis menjadi panekuk, Luke bangkit dan dengan santai menepuk-nepuk tubuhnya yang seperti jeli emas. Oke, kembali ke dolar. Tapi saat tangan kirinya menyentuh Vorasius, cairan kemasan mulai menyebar. Lukas mengerutkan kening. Turun. Rakus berkata, energi apa itu? Ini sangat enak. Dengan wajah dingin, Luke menggeram, persetan. Cairan emas baru mencapai pergelangan tangannya, ketika meledak dan dikirim terbang. Rakus menjerit kesakitan. Aduh, sakit. Apa energi itu? Ini sangat menyakitkan. Luke memeriksa tangan kirinya dan memeriksa notifikasi sistem. Tangannya tampak baik-baik saja, dan dia tidak menerima peringatan apapun dari sistem, jadi dia santai. Melihat Vorasius, yang telah berkumpul kembali menjadi bola dan menggigil, dia mengangkat satu jari dan berkata, hanya sekali ini. Kali ini, akulah yang ceroboh dan menyentuhmu. Tidak akan ada waktu berikutnya. Rakus diam-diam menggeliat kembali ke tubuh dolar di kamar Selina. Selina tercengang. Bagaimana Anda melakukannya? Luke belum melakukan apa-apa barusan. Dia tidak berpikir bahwa hanya dengan gemetar akan dapat menyingkirkan simbiosis dengan Vorasius, tetapi Vorasius telah dikirim terbang begitu saja. Dia tidak bisa memikirkan kata lain selain, ledakan, untuk menggambarkan apa yang terjadi. Luke merentangkan tangannya. Saya sangat berbakat. Kehilangan kata-kata sejenak, Selina akhirnya mengangguk. Baik. Meskipun kedengarannya seperti jawaban setengah-setengah, dia pikir itu belum tentu tidak benar. Jika itu bukan kemampuan bawaan, bagaimana lagi Luke bisa menyingkirkan simbiosis dengan Vorasius? Luke tidak memikirkannya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Selina, dia pergi ke ruang bawah tanah untuk menghancurkan peralatan dan pakaian yang mereka gunakan malam ini. Selina mandi lagi, kembali ke kamarnya, dan berbaring di tempat tidurnya setelah menutup pintu. Rakus muncul dari punggung dolar. Selina,
Aku menemukan salah satu rahasia Luke. Selina bersenandung tapi tidak mengangkat topik pembicaraan. Rakus menemukan itu aneh. Bukankah kamu selalu ingin tahu tentang rahasianya? Selin menggelengkan kepalanya. Dia tidak memberitahuku bukan karena dia tidak percaya padaku, tapi karena dia terlalu berhati-hati. Jadi, Anda sebaiknya tutup mulut tentang rahasia ini, jika tidak jangan katakan saya tidak memperingatkan Anda jika suatu hari Anda tertangkap untuk penelitian. Petik 2. Rakus marah. Saya tidak bodoh. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin tahu, tapi ingat untuk memberitahu Luke untuk membuatkanmu sedikit lebih banyak makanan besok pagi. Selina berkata, lepaskan saja. Dia tidak akan membiarkan Anda memiliki semua itu. Dia orang yang menepati janjinya. Lukas adalah iblis. Rakus mendengus tidak puas. Makanan itu untukmu. Jangan lupa bahwa kita terhubung malam ini, dan aku mengeluarkan sebagian energi di dalam dirimu. Selina langsung duduk. Apakah kamu mengatakan bahwa aku akan menjadi pelahap lagi sepanjang hari besok? Bab 489 Kelahiran Nugget Emas dan Penampilan Selina. Rakus tidak berpikir itu masalah besar. Kamu tidak senang kamu bisa memiliki begitu banyak makanan lesat. Dari wanita yang saya lihat dalam ingatan Anda, jika mereka tahu saya bisa menyerap lemak mereka, mereka akan datang menangis untuk saya gabungkan dengan mereka. Selina mendengus. Bahkan jika kamu sial, mereka akan memakanmu selama mereka bisa menurunkan berat badan dan menjadi cantik, meskipun mereka mungkin akan melakukannya dengan diam-diam. Rakus tidak senang. Meminta maaf. Selina mengalah. Saya minta maaf. Saya tidak mengatakan bahwa Anda brengsek. Hanya saja wanita jauh lebih peduli dengan penampilan mereka daripada yang bisa Anda bayangkan. Rakus mengangguk seolah sedang berpikir keras. Seperti bagaimana ketika kita berubah menjadi bentuk lengkap, hal pertama yang kamu pikirkan bukanlah kekuatanmu, tapi rambutmu. Selina menjawab tanpa basa-basi, kecuali mereka menyukai gaya botak, hanya sedikit wanita yang tidak peduli dengan rambut mereka. Rakus berkata, baik, saya memiliki gambaran kasar bagaimana Anda para wanita berpikir sekarang. Andai saja Luke sesederhana dirimu. Selina tidak merasa terkejut. Apa yang kamu pikirkan? Jika dia sesederhana saya, dia pasti sudah mati. Rakus tiba-tiba merasa bahwa itu tidak pada gelombang yang sama dengan Selina. Dia benar-benar terlalu pelin-pelan dan bias dalam hal Luke. Tapi ketika Vorasius ingat bagaimana Luke menyukai dan bahkan memanjakan Selina, itu cemburu. Sial, Selina bahkan belum pernah diceramahi ketika dia melakukan kesalahan, sementara Vorasius hanya memiliki sedikit energi lezat itu dan diledakkan oleh energi aneh lainnya untuk itu. Rakus bahkan tidak tahu bahwa koneksi bisa terputus secara paksa seperti itu. Bukan hanya itu, ia juga merasakan bahwa energi yang mengirimnya terbang sudah sangat tertahan, jika tidak, bagian tubuh Vorasius akan langsung hancur. Energi menakutkan itu sebenarnya berasal dari manusia, itu tidak sesuai dengan pandangan dunia yang ada di kepala Selina. Lupakan, kepala anjing alien berpikir, dengan pria yang begitu kuat untuk menutupinya, ia dapat dengan aman membiasakan diri dengan lingkungan. Begitu dia tahu semua yang perlu diketahui tentang dunia ini, dia bisa menyelinap pergi secara diam-diam. Tetapi pikiran lain segera muncul, ada makanan enak di sini yang tidak harus melalui kesulitan untuk menemukan dirinya sendiri, sementara ada banyak peneliti berjas putih di luar yang ingin membelah bentuk kehidupan alien. Pergi keluar berisiko dan tidak menguntungkan. Mengapa ingin pergi? Kedua ide itu saling berperang sejenak di kepala Vorasius. Pada akhirnya, dengan tegas diputuskan, tidak ada lagi pemikiran, itu hanya akan terus seperti ini untuk saat ini. Itu hanya di sini selama beberapa hari, itu hanya akan memperlakukannya seperti liburan. Memikirkan itu, secara bertahap tertidur. Keesokan harinya, Luke sedang membuat sarapan ketika Selina dan anjing itu bangun. Memberikan makanan anjing yang direndam dalam susu kambing kepada Dolar untuk sarapan, dia bertanya pada Selina, yang datang, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Tertekan, Selina mencengkeram perutnya. Aku lapar. Luke melirik Dolar. Efek samping dari pria itu. Sebuah kepala anjing emas melayang di atas punggung Dolar. Hei, tidak bisakah kamu menggunakan namaku? Memberi Selina sepotong kue yang baru saja dia buat, Luke berkata, namamu istimewa dan akan dengan mudah menarik perhatian. Bagaimana kalau kami memberimu nama kode? Rara, benarkah? Jika itu masalahnya, saya ingin yang terdengar bagus. Petik 2. Luke, bagaimana dengan anjing emas? Rakus dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku bukan anjing. Lukas berpikir sejenak. Bagaimana dengan nugget emas? Rara ragu-ragu. Itu juga tidak terdengar sangat mengesankan. Luke berkata,
Selina dan aku memiliki tambang emas, jadi tidak akan mencurigakan jika kita berbicara tentang bongkahan emas. Rakus menatap Selina. Betulkah? Dia mengangguk setuju. Ya, kami memiliki tambang emas, dan semua orang di planet ini menyukai emas. Kamu juga terlihat seperti bongkahan emas. Rakus berpikir itu baik-baik saja. Oke, nama kodeku adalah Gold Nugget kalau begitu. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Oke, Nugget emas. Dia tertawa dalam hati. Nugget emas disebut dengan nama lain dalam bahasa Cina, emas kepala anjing. Jadi, itu adalah nama yang cocok untuk Vorasius, kepala anjing alien. Setelah sarapan, mereka berangkat ke kantor polisi. Selina berkata tanpa daya, aku akan makan, begitu saja. Luke bahkan lebih tidak berdaya. Kau sudah pergi selama 2 minggu. Jika Anda tidak muncul hari ini, Elsa akan berpikir bahwa Anda ingin berhenti. Berhenti karena kamu, Luke diam-diam menambahkan dalam hatinya. Jadi, tunjukkan wajahmu kepada Elsa hari ini, lalu kita akan keluar dan menyelidiki kasus-kasus itu, katanya. Selin mengangguk. Dolar merengek. Luke berkata, tetap di dalam mobil. Kami akan segera kembali. Dolar terdiam. Secara alami, itu adalah nugget emas yang baru dicetak yang mengungkapkan ketidakpuasannya. Tapi kepala anjing alien itu telah mempelajari pelajarannya dan sekarang hanya berkomunikasi dengan mendengus dan ekspresinya. Ia bertekad untuk tidak melanggar aturan lagi. Itu hanya bisa memiliki susu kambing dan makanan anjing untuk hari ini. Kehidupan di bumi sangat sulit. Di kantor Elsa, Luke tidak mengatakan apa-apa dan hanya membiarkan Selina yang menyapa. Elsa berbicara dengan Selina dan mengamatinya sejenak. Dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Hanya saja Selina akan menyentuh perutnya sesekali. Elsa mau tidak mau menjadi curiga, dan menatap Luke. Lukas memutar matanya. Kami bergegas sebelum sarapan agar Anda bisa melihatnya sendiri. Saat dia berbicara, perut Selina berbunyi. Tertawa kecil, dia pergi ke samping dan mengeluarkan kue. Menempatkan sepotong di meja Elsa, dia pindah ke samping dan mengambil sepotong sendiri. Baru saat itulah tatapan curiga Elsa menjadi jelas, dan dia bertanya tentang Margaret. Luke menutup pintu kantor dan kemudian menceritakan apa yang terjadi pada hari sebelumnya. Pada akhirnya, dia berkata, "Bos, jangan terlalu khawatir tentang Margaret. Sepupunya, Haley, cukup cerdik." Elsa penasaran, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dia? Merenungkan sejenak, Luke berkata, jika tebakanku benar, dialah yang menyewa pria di perahu motor kemarin yang mencegat pengejar mereka. Dia berani dan cukup bagus. Sambil mengerutkan kening, Elsa berpikir sejenak. Seorang detektif swasta, Luke menggelengkan kepalanya. Dia sendiri mengklaim bahwa dia adalah pembunuh bayaran terbaik. Dia merasa lebih seperti senjata untuk disewa. Alis Els semakin berkerut. Dibandingkan dengan detektif swasta yang berkeliaran di sekitar wilayah abu-abu hukum, hanya sedikit tentara bayaran yang bersih. Elsa merasa terganggu karena sepupu Margaret menemukan orang seperti itu. Detektif polisi biasanya berurusan dengan penjahat biasa dan tidak pandai berurusan dengan tentara bayaran. Atau lebih tepatnya, tidak terlalu sulit bagi tentara bayaran untuk berurusan dengan detektif polisi. Ada kesenjangan besar dalam persyaratan profesional mereka. Untungnya, ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti oleh Luke. Tapi setelah berpikir sejenak, Elsa masih menggelengkan kepalanya. Aku akan menghubungi Margaret nanti. Jika sepupunya ingin menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, kamu tidak perlu terlibat lagi. Bab 490 Kambing Hitam untuk Kambing Hitam. Lukas melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, saya hanya tertarik pada gangster. Apapun yang diinginkan atau dilakukan oleh senjata sewaan itu bukan urusan saya. Elsa berpikir sejenak lalu mengangguk. Anda tahu batasan Anda, tidak perlu terlibat dalam segala hal. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Di samping, Selina menutupi wajahnya dengan tangan yang memegang kue untuk menyembunyikan ekspresi anehnya. Batasan. Terlibat. Batasan Lukas jelas berbeda, lebih jauh lagi, dia tidak perlu lagi terlibat. Ketika mereka selesai berbicara, Luke bangkit dan pergi bersama Selina. Pada saat itu, dia melihat pintu kantor Dustin terbuka di sisi yang berlawanan, dan Martin dan Roger berjalan keluar. Martin tampak cukup tenang dan tidak muram seperti sebelumnya. Mungkin melihat dengan matanya sendiri musuh bebuyutan yang membunuh istri dan bayinya mati di depannya akhirnya memberinya sedikit kedamaian, bahkan jika dia bukan orang yang menarik pelatuknya. Yang mati sudah mati, dan yang hidup harus terus berjalan. Chess Laffy. Wajah Roger, di sisi lain, jauh lebih gelap, bukan hanya karena warna kulitnya, tetapi juga karena nasib buruknya.
Luke berbalik dan bertanya, "Bos, ada apa dengan Martin dan Roger?" Melihat mereka dari seberang koridor, Elsa menghela nafas. Mereka mendapat masalah di Meksiko. Urusan internal sedang menyebalkan tentang hal itu. Mereka berdua benar-benar membuat Dustin pusing kali ini. Lukas memutar matanya. Bahkan Dustin tidak bisa mengurusnya. Elsa berkata dengan senyum pahit, "Ini cukup besar. Saya tidak berpikir bos kita bisa." Dia sudah meletakkannya dengan bijaksana. Sebenarnya tangan Dustin benar-benar terikat. Masalah yang ditimbulkan oleh Martin dan Roger bukanlah masalah rumah tangga. Kedua orang ini terlibat perkelahian besar di Meksiko dan diduga membunuh ratusan anggota geng Dito. Kepala Dustin hampir meledak saat mendengar berita itu. Siapa yang mengira Roger dan Martin bisa melakukan sesuatu yang begitu mencengangkan? Sekarang, polisi Meksiko menuntut agar mereka berdua dikirim ke Meksiko untuk membantu penyelidikan. Tapi Westside belum mengatakan apa-apa. Jika polisi Meksiko menemukan bukti yang kuat, Roger dan Martin mungkin tidak akan dikirim ke Meksiko, tetapi mereka pasti akan kehilangan pekerjaan. Luke tidak bertanya lagi dan pergi begitu saja dengan Selina. Mengemudi dari kantor polisi, dia menelepon. "Palmer, apakah kamu punya waktu? Saya memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Anda." 1 jam kemudian, mereka bertiga duduk di pojok sebuah restoran cepat saji tak jauh dari Dea. "Palmer, agen yang cantik, minum jus sebelum dia mulai mengejar." "Ada apa?" Dia tahu bahwa Luke tidak akan datang kepadanya kecuali itu adalah masalah serius. Luke bertanya, "Pernahkah Anda mendengar tentang Martin dan Roger?" Setelah keheningan singkat, Palmer berkata, "Aku punya." Luke berkata, "Saya tidak tahu pasti tentang situasi mereka, jadi saya ingin bertanya kepada Anda apa kemungkinan terburuknya." Palmer menghela napas. "Kehilangan pekerjaan mereka, mungkin. Tapi Westside Anda cukup bagus dalam hal ini, tidak membuat mereka disalahkan." Lukas tertawa. "Bagaimana jika, dan saya hanya mengatakan jika, dia membela mereka." Sambil mengerutkan kening, Palmer menghela nafas dan berkata, "Saya sudah mencoba, tapi Martin dan Roger tidak bekerja dengan kami, ada keberatan kuat di Dea." Melihat ekspresi Palmer, Luke tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik, tetapi tidak berhasil. Dia berkata sambil tersenyum, "Bagaimana jika itu kesepakatan?" Jantung Palmer melonjak. Kesan terdalam yang dia miliki tentang Luke berkaitan dengan bantuan. Dalam kerja sama mereka sebelumnya, dia berutang budi padanya atau mengembalikannya. Sekarang, kesepakatan lain. Dia tetap tenang. "Kesepakatan seperti apa?" Luke berkata, "Saya punya informasi tentang bisnis Dito Flores." Merenung sejenak, Palmer menggelengkan kepalanya. "Jika itu kecerdasan umum, itu tidak akan cukup. Anda mungkin tidak tahu seberapa besar kekacauan yang dibuat Martin dan Roger di Meksiko." Selina sudah cukup pintar untuk menundukkan kepalanya dan menggigit besar donat sehingga pipinya menggembung dan tidak mungkin baginya untuk tertawa. Luke berkata sambil tersenyum, "Bagaimana jika itu adalah buku besar pribadi Dito?" Palmer menyipitkan matanya. "Di mana kamu?" Dia langsung berhenti sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya. Menanyakan seseorang tentang sumber informasi mereka sangat dilarang, terutama jika itu adalah informasi yang berkaitan dengan geng narkoba. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan seluruh keluarga informan terbunuh. Luke berkata, "Aku bisa memberikannya padamu dulu, dengan satu syarat." Palmer bertanya, "Apa itu?" Luke berkata, "Jika buku besar itu cukup berharga, cobalah yang terbaik untuk membujuk pihak Anda untuk menyelamatkan pekerjaan Martin dan Roger." Palmer ragu-ragu. Luke tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat perubahan ekspresi agen cantik itu. Beberapa menit kemudian, dia mengangguk. "Sepakat." Lukas mengangguk sambil tersenyum. "Jangan merasa terlalu tertekan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semuanya pasti akan berhasil. Saya hanya berharap informasi ini dapat sedikit berguna." Dengan itu, dia memberikan Palmer sebuah USB. "Aku tidak akan membuang waktumu lagi. Kirimi saya pesan jika ada kemajuan." Melihat Luke dan Selina masuk ke mobil mereka dan pergi, Palmer menggosok USB di tangannya dan terdiam untuk waktu yang lama. Yang diberikan Luke padanya adalah foto-foto buku besar pribadi Dito. Sementara Luke tidak dapat memahaminya, Dea, yang secara khusus menangani pengedar narkoba, mungkin dapat memahaminya. Dia mempercayai Palmer. Setidaknya, mengingat perasaannya pada Martin, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu jika informasi itu terbukti berguna. Jika Dea mau bertanggung jawab atas semuanya, masalah di pihak Meksiko bisa diselesaikan dengan mudah. Bagaimanapun,
Dia adalah satu-satunya lembaga penegak hukum Amerika yang dapat menerbangkan helikopter melintasi perbatasan Meksiko tanpa pemberitahuan. Kekuatan mereka di Meksiko sangat besar. Melintasi perbatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk menangkap langsung pengedar narkoba adalah sesuatu yang telah mereka lakukan, sehingga mereka benar-benar dapat menanggung kerugian untuk masalah ini. Premisnya adalah bahwa informasi Luke harus sepadan. Setelah menangani masalah ini, Luke dan Selina kembali ke jadwal rutin kasus kerja mereka. Kecuali fakta bahwa mereka bangun lebih awal dan pulang lebih lambat, kehidupan sama persis seperti sebelumnya. Luke keluar lagi malam itu. Namun, dia memanggil Dolar terlebih dahulu dan menangkap kepalanya yang besar. Jadilah baik dan tetap di rumah, dan jangan mendorong Selina untuk mengikutiku lagi, mengerti? Dolar menatap kosong dan merengek. Luke bangkit sambil tersenyum dan mengusap kepala anjing itu. Kamu akan memiliki makanan lezat besok. Jangan keluar dari barisan lagi, atau hukumanmu akan diperpanjang. Dolar merengek lagi, sebelum berbalik dan kembali tidur. Secara alami, nugget emaslah yang mengekspresikan ketidakpuasannya. Pada akhirnya, Luke kembali hanya 1 jam kemudian. Dia tidak bertemu siapapun di tamasya kecil ini. Pangkalan orang suci iblis sebenarnya telah ditinggalkan. Mereka jelas ketakutan oleh kejatuhan Black Bones pada malam sebelumnya, dan bos serta eksekutif tingkat menengah mereka lari untuk bersembunyi. Luke tidak terlalu mempermasalahkannya.